Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 540. Ririn yang bertanya, "Lo Mas Iwan kok datang ke sini sendirian?" Katanya sama Kenshin atau yang lainnya. Iwan menjawabnya, "Oh aku ada yang mengantarkan Rin. Itu lagi berjalan di belakang." Saat melihat beberapa orang yang ditunjukkan oleh Iwan, Ririn pun melihatnya. Setelah diperhatikan, terkagetlah Ririn dibuatnya. Deg-degan sekali jantungnya. Ririn berkata, "Lo Mas Iwan, bukankah itu beliau bos besar? Ayahnya Kenshin. Kok bisa datang ke sini?" "Mas Iwan kok nggak bilang-bilang? Aku kan jadi nggak siap sekali. Ada banyak lagi orangnya." Iwan pun melihat Ririn, yang nampak kebingungan. Iwan lalu menjawabnya, "Oh itu Rin sama. Aku juga nggak mengira sebelumnya. Padahal tadi, aku mau mengajak Kenshin, tapi malah diantarkan bos besar." Ririn yang nervous sekali, hendak masuk ke dalam, untuk menyiapkan minuman. Namun bos besar dan pegawainya, sudah tiba di depan rumah. Bos besar pun menyapa Ririn. Ririn sampai kagok dibuatnya. Menjawabnya dengan terbata-bata, mari pak silahkan masuk. Maaf pak rumahnya kecil begini. Maafkan juga, saya belum sempat membuat jamuan. Soalnya saya belum tahu, kalau bapak sekalian, akan datang ke sini. Mari silahkan masuk." Iwan pun berkata sama. Kemudian masuklah bos besar, didampingi para tangan kanannya. Waduh bukan main. Iwan yang pekerja cleaning service diantar langsung oleh orang yang penting, yang jabatannya paling tinggi, yang membawahi puluhan perusahaan ternama. Ririn pun sampai gemetar dibuatnya, melihat hal yang tiba-tiba di rumahnya. Ririn memanggil ibunya, kemudian Ririn bicara, "Ini pak ibu saya, dan ini ibu kenalkan. Beliau ini ayahnya Mas Kenshin." Bos besar pun menyapa, lalu mengutarakan maksudnya, "Begini bu maksud kedatangan kami. Ini saya selaku pribadi, mengantarkan Iwan ke sini. Iwan ini temannya anak saya, dan sudah seperti keluarga. Ini saya mau membicarakan tentang kepentingannya Iwan. Kalau Mbak Ririn dan Ibu berkenan, saya akan melanjutkan." Bos besar bicara merendah, dengan sopan dan santun. Beliau minta izin dulu, meski bos besar orang yang kaya, punya kuasa dan kedudukan, tak semerta-merta beliau bersikap seperti orang yang berada di atas. Ririn pun takjub dibuatnya. Orang penting yang punya kedudukan tinggi, bicaranya santun dan hormat sekali pada dirinya dan ibunya. Ibunya Ririn pun mempersilahkan, dan pembicaraan pun berlangsung. Sampai pada akhirnya, Iwan menelpon emaknya, memberitahukan tentang dirinya. Singkat cerita, emaknya diberi kabar kalau sekarang bersama ayah temannya. Dan Iwan bercerita tentang kepentingannya. Emaknya pun menjawab, "Yo Wesley, emak dadi seneng. Emak nek ngono langsung wae neng kuto. Pas iku kawinmu, dadi mak gak bolak-balik melakune. Salam no yole, mak iki sepurane merepoti." Yang artinya, "Ya sudah Wan, ibu jadi senang. Ibu kalau gitu, besok langsung saja ke acara pernikahanmu. Jadi gak bolak-balik ke kota. Salamkan ya Wan, ibu minta maaf karena merepotkan." Dan Iwan pun menjawabnya, "Iya Bu Iwan salamkan." Singkatnya, tanggal pernikahan Iwan pun ditentukan. Bos besar dan ibunya Ririn sudah sepakat akan hari dan tanggalnya. Di sela itu datang rombongan pengantar paketan. Rupanya bos besar sebelumnya, saat akan berangkat tadi, beliau sudah memesan akan pernak-pernik segala hadiah dan makanan yang nanti akan dibawa ke rumahnya Ririn. Namun karena ini tak direncana, apalagi tiba-tiba saja, jadinya bawaan yang seharusnya, yang biasa dipakai untuk iring-iringan, datangnya malah belakangan. Iwan dan Ririn pun terkejut dibuatnya. Iwan bahkan tak menyangka, kalau bos besar akan membiayai semua fasilitas lamarannya. Hingga Iwan berkata, "Pak saya jadi nggak enak ini. Padahal tadi saya cuman mau main ke rumahnya Ririn. Sekedar hanya omong-omong saja. Tapi malah merepotin seperti ini. Bapak malah membawakan sebanyak ini. Apa nanti saya ganti pak?" Iwan merasa tak enak hati. Bos besar pun menjawabnya, "Kamu bicara apa Wan?
Pakai bicara ganti segala. Memangnya saya ini siapa, Wan? Hahaha. Bos besar tertawa. Begitu pula dengan pegawainya. Kejadian itu pun direkam oleh salah satu staf yang di situ. Peristiwa Iwan yang melamar Ririn diantarkan oleh bos besar, dan videonya pun dikirimkan pada grup para pimpinan. Sontak saja hal itu membuat heboh akan jagat maya. Iwan yang pekerja cleaning service mendapat perlakuan yang istimewa dari bos besar mereka. Banyak di antaranya jadi terkejut seketika. Tak sedikit pula ada yang mencari berita tentang sosoknya Iwan siapa. Bagi yang sudah mengenal Iwan, tentu mereka sudah jadi paham. Namun yang belum tahu tentang Iwan, mereka pun sangat terheran dan bertanya-tanya, siapakah pemuda itu? Kok sampai orang yang nomor 1 melamarkan untuknya? Video itu pun dilihat oleh Pak Henry. Dilihat pula oleh Pak Andi. Kauri dan mamanya pun terkaget jadinya. Ayahnya tiba-tiba memberitahukan kalau bos besar melamarkan Iwan. Di hari ini juga, Kauri segera saja menelpon ke suaminya, Kenshin yang berada di Singapura. Mendapat telepon dari istrinya. Saat itu Kenshin baru saja keluar dari kamarnya Tuan Sasaki. Larissa pun ada di dalam bersama mamanya. Kenshin yang duduk di kursi langsung mengangkatnya. Kenshin bicara, "Halo Kauri, ada apa nih telepon?" Kauri pun berkata, "Oh ya Sai, gimana ya urusannya? Sudah selesai ya menjenguknya?" Kenshin menjawabnya, "Sudah selesai ini Kauri, ini baru saja aku melihatnya. Dan syukurlah semua baik-baik saja. Habis ini atau besok aku akan kembali." Kauri menyahutnya, "Tapi kalau capek Sai, kamu menginap saja dulu. Entar kamu jadi sakit kalau kelelahan." "Oh ya Sai, aku mau mengabarkan. Ini barusan ayahku dapat kabar. Kalau ayah hari ini baru saja melamarkan Mas Iwan ke rumahnya Ririn bersama pegawai ayah yang penting." Kenshin pun terkejut mendengarnya. Sampai ia bilang, "Apa-apa Kauri? Maksudnya ayahku? Kok aku nggak diberitahu?" Kauri langsung membalasnya, "Iya Sai, aku juga sama. Ayah pun sampai bingung. Tak diberi kabar juga." Dan Kenshin pun bilang, "Kalau gitu aku tak telepon ayah saja Kauri. Kok mendadak sekali? Padahal kita kan punya rencana. Ingin buat kejutan ke Iwan." Dan Kauri membalasnya, "Iya Sai, coba telepon aja ke ayah. Aku juga ingin tahu jawabnya." Kenshin pun segera saja menelpon ke ayahnya sendiri. Saat itu bos besar lagi dijamu makan-makan. Iwan pun sibuk membantu Ririn. Di tengah itu handphone bos besar berdering. Bos besar pun mengangkatnya dengan panggilan video call secara langsung. Kenshin bicara, "Ya apa benar Iwan sekarang lamaran ya?" Dan ayah yang mengantarnya. Ayahnya pun menjawab, "Iya Ken, itu benar. Ini sekarang ayah di rumah calon mempelai wanitanya." Kenshin pun bertanya, "Kok tiba-tiba mendadak gitu ya?" Ayahnya pun menjelaskan seperti keadaan yang sebenarnya. Setelah menyimak cerita ayahnya, Kenshin jadi mengerti. Kemudian Iwan bicara ke Kenshin bersama Ririn di sampingnya. Kenshin terlihat di luar negeri, nampak ada di rumah sakit. Ririn pun jadi mengerti. Ternyata Kenshin ada kepentingan. Kemudian Ririn dipanggil ibunya. Ririn pun bergegas masuk ke dalam. Sedang Iwan melanjutkan bicara dengan Kenshin. Tapi tiba-tiba kemudian, Iwan melihat seorang wanita yang keluar dari pintu kamar. Tepat ada di belakangnya Kenshin. Iwan pun jadi terkaget melihatnya. Wanita itu sepertinya bernama Larissa, putrinya Tuan Sasaki, yang pernah bermasalah dengannya. Dan Iwan agak terkejut dibuatnya. Mengapa Kenshin bersama Larissa di sana? Beruntungnya yang melihat itu adalah Iwan, dan bukan Kauri. Kalau Kauri yang melihatnya, bisa-bisa nanti dunia ini akan berakhir. Terlihat oleh Iwan. Larissa menyapa Kenshin. Kenshin pun menjawabnya. Dan Iwan yang ada di telepon itu dilihat pula oleh Larissa. Larissa pun tersenyum ke Iwan. Iwan pun membalasnya. Dan Kenshin bilang, "Ya sudah Wan, selamat kalau gitu. Kamu sudah lamaran dengan Ririn. Dan maaf Wan, aku tak bisa mengantarmu. Tak ikut hadir di situ." Habis ayah langsung memutuskan. Jadinya tak sempat aku membuat kejutan. Kenshin tertawa. Dan Iwan pun juga. Saat itu Larissa mendengarnya. Ternyata cowok desa yang bernama Iwan ini sekarang lagi lamaran. Larissa pun berpikir di benaknya tentang Kenshin yang ada di sini. Meski teman baiknya punya acara yang penting,
Tapi dia lebih memilih mengunjungi ayahnya yang sakit. Larissa pun dibuat baper jadinya. Terbawa perasaan hatinya akan keberadaan Kenshin di tempatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.